Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Jamaah Majelis Dzikir Tarekat Naksabandiyah Kholidiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Tidak lupa juga saya mengucapkan salam sejahtera, salam rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, juga salam lintas agama untuk seluruh manusia di dunia. Pada kesempatan yang lalu saya telah menyampaikan bahwasanya mengenal Allah itu wajib kita mencari tali wasilah, karena sangat sulit untuk kenal kepada Allah apabila kita tidak ketemu yang disebut pembawa tali wasilah itu. Dari zaman ke zaman, dari dahulu hingga sekarang, itu sistem agama tidak pernah berubah. Wa atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Di zamannya Nasrani, Allah Bapa itu selalu menggunakan ulil amri minkum untuk mengenalkan dirinya, yaitu dengan memancarkan cahaya kepada Roh Kudus, dan Roh Kudus menempati seorang manusia. Dialah Nabi Isa ataupun kita kenal dengan Yesus. Dan di balik Yesus itulah ada Roh Kudus, roh yang telah disucikan, dan dia menjadi tajalinya Allah Subhanahu Allah Bapa. Kemudian zaman berganti, lahirlah seorang manusia yang menjadi tajalinya Allah. Dialah ulil amri minkum. Di zaman itu dialah seorang Nabi Muhammad. Dan di balik Nabi Muhammad ada Rasulullah, dan Rasulullah sendiri adalah cahayanya Allah itu sendiri. Jadi kalau ingin mengenal Allah harus kenal siapa itu Rasulullah, dan kenal Rasulullah harus kenal ulil amri minkum. Itu adalah sistem yang tidak bisa diganggu, ataupun trinitas kalau bahasa bahasa keren atau bahasa apalah. Yang penting Tarekat Naksabandiyah Kholidiyah Al-Mahdiyah itu menggunakan sistem yang tiga itu. Demikian juga di zaman ini, apabila ingin kenal dengan seorang ulil amri minkum, dia wajib masuk tarekat. Tapi saya tidak pernah menyarankan untuk masuk ke tarekat saya, karena tarekat yang saya ikuti itu dianggap orang sesat, syirik, dan bid'ah. Untuk itu silahkan, apabila ingin mengenal Allah, carilah Allah kemanapun, dengan apapun, dengan jalan apapun. Yang jelas ingin mengenal Allah wajib lewat Rasulullah, dan kenal Rasulullah wajib lewat ulil amri minkum. Pada uraian-uraian saya sebelumnya, saya kayaknya capek menanggapi komentar-komentar, karena terus terang saja uraian yang saya sampaikan ini bukan untuk anak-anak berjenggot, tapi untuk orang yang bernalar. Allah ingin dikenali umatnya, ingin dikenali manusia. Dia selalu menggunakan utusan di dunia, dan utusan di dunia itu di dalam Al-Quran disebutkan innallaha wal malaikatahu yusollu ala nabi. Jadi Allah itu ingin berkenalan, berhubungan dengan manusia itu dia bersolawat ataupun menggunakan nabi, supaya manusia itu tidak supaya manusia itu bisa mengenalinya, karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un, yang tidak serupa dengan apapun, tapi dia ingin dikenali. Demikian juga apabila kita ingin bersolawat ataupun berkomunikasi dengan Allah, kita wajib dengan yang disebut seorang nabi. Nah, nabi itu sekarang tidak ada. Yang jadi masalah kan situ masalahnya.
Tapi Nabi selalu menggunakan penerus ataupun pewaris. Dialah al-ulama warasatul anbiya. Dalam tarekat kami, al-ulama warasatul anbiya itulah seorang wali yang mursida. Dan untuk kenal seorang wali yang mursida wajib bertarekat. Tanpa bertarekat, kalian tidak akan kenal dengan seorang wali yang mursida. Walaupun sudah bertarekat puluhan tahun, berkali-kali tarekat, kalau tidak ketemu wali yang mursida yang al-ulama warasatul anbiya, yang pewaris para nabi, kalian tidak akan ketemu dengan ulil amri minkum di zaman ini. Jadi kabar gembira yang saya sampaikan itu adalah kabar untuk manusia-manusia yang berakal. Karena agama sesungguhnya untuk orang-orang yang berakal. Kenapa saya bilang agama untuk orang-orang yang berakal? Karena walaupun sudah ngaji puluhan tahun di pesantren ataupun berditarekat dimanapun, kalau dia tidak nalar, apalagi sudah didogma, sudah dibunuh akalnya dengan bahwa Allah itu tidak wujud ataupun goib, padahal jelas ayatnya. Allah itu ya zohiru, Allah itu wujud. Di syahadat pun Allah itu harus disaksikan. Aku bersaksi, jadinya harus ada yang disaksikan. Jadi kalau ada orang mengatakan baru berapa lama, ya monggo-monggo saja, belum lama. Bertarekat ke majelis zikir tarekat Naqsyabandiyah Al-Mahdiyah ini belum lama, karena baru 4 tahun lahirnya. Tapi kita sudah berani dakwah, menyampaikan apa yang kami alami, kami ketahui dalam tarekat ini. Karena di dalam tarekat manusia diajarkan cerdas, sesuai dengan dalil, sesuai dengan ayat, sesuai dengan zaman ini. Jadi saya tahu bahwasanya di akhir zaman itu saya ataupun semua jamaah tarekat Naqsyabandiyah Al-Mahdiyah Nusantara itu akan dihadapkan dengan seorang yang pintar ngomong ataupun ahli kitab. Tapi kami tahu, kami sudah dikasih bekal. Apa yang harus saya lakukan? Itu kita harus mengenalkan umat manusia untuk mengenal Allah. Dan mengenal Allah wajib masuk tarekatullah. Karena tanpa bertarekat kalian tidak akan bisa mengenal Allah. Itu dulu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan agama tauhid adalah agama yang satu. Agama yang satu, agama untuk manusia di dunia. Ilai anta masuti warito kamalubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.